kita cobain jam kepoknya lagi. Kita cobain pisang kepoknya. Aduh. Kembali lagi bersama Seruduk Ibnu. Hari ini spesial, gue pengen ngevlog dan gue hari ini ada di Jam Gadang, Bukit Tinggi. Jam Gadang salah satu peninggalan sejarah sejak zaman Belanda yang keunikannya masih terlihat sampai saat ini. Di tempat ini biasanya pada hari Minggu seperti sekarang ini lalu lalang orang begitu banyak. Bukan hanya untuk berolahraga tapi ya sekedar untuk jalan-jalan atau menyegarkan badannya di pagi hari. Nah, tempat ini cukup enak karena selain luas kita juga mendapat sinar matahari dan yang paling penting sekali di sekitar Jam Gadang ini ada begitu banyak kulineran yang rasanya cuma dua. Enak dan enak banget. Sekarang kita akan keliling-keliling di seputar Jam Gadang. Kita mau lihat kuliner dan wisata apa aja yang ada di tempat ini. Pokoknya lo tonton terus vlog ini. Jangan lo potong-potong karena gua khawatir yang lo potong itu yang sayang lo lewatkan. Ikutin terus vlog ini dan gua berharap lo tetap bahagia. Sayangnya kita itu datang di pagi hari di pasar yang dekat Jam Gadang. Dulu sih gue pernah datang ke sini tapi kayaknya nggak kayak begini bentuknya dulu. Dulu masih tradisional, lebih gampang. Sekarang udah dalam bentuk bangunan-bangunan kayak begini. Gue juga agak susah ngebedainnya. Makanya masih tanya-tanya. Tadi kita beli oleh-oleh, ada ikan bili. Enak banget rasanya. Tadi sudah nyobain tapi katanya lebih enak lagi kalau di oseng-oseng dulu, dikasih cabai lado hijau. Kok cabai lado hijau? Dikasih cabai hijau katanya enak banget. Lokasinya ada di dekat Jam Gadang. Lokasi ini mudah ditemukan, terutama di pagi hari kalau kita mau sarapan. Kacang hijau padi ketan. Ketan yang dicampur dengan kacang hijau. Nah, kacang hijaunya itu masih terlihat segar. Jadi nggak dihancurin kalau misalnya kayak kita makan kacang hijau di Jakarta. Ini salah satu sarapan khas Kota Bukit Tinggi. Mana enak ini campur ini? Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget. Bukit Tinggi itu nggak ada duanya kalau urusan kuliner. Di sini cuma ada dua rasa, enak dan enak banget. Karena rata-rata rombongan ini orang dari Jakarta, jadi nggak terlalu prosedural dalam hal menu-menuan. Jadi bisa aja kita campur makan apapun. Kerupuk jange perpaduan yang khas seperti itu untuk makan ketan ini. Menurut gua. Sekarang kita mau coba teh talua khas Bukit Tinggi. Konon katanya teh talua di sini berbeda dengan teh talua di tempat lainnya. Diaduk-aduk dulu sedikit. Nah, itu ada jeruknya. Jeruknya tuh enak banget. Kasih jeruknya sedikit biar bau amisnya enak. Nah, biasanya kalau tempat lain itu jeruknya itu jeruk nipis. Nah, ini jeruk limau nih. Nih, aromanya tuh enak banget jeruk limau. Kita aduk-aduk sedikit, kita minum. Tetap enak. Pokoknya juara. Begini caranya kalau kita beli oleh-oleh khas Bukit Tinggi. Sayang nih agak gerimis-gerimis sedikit, nggak apa-apa tapi tetap asik.
sekitar Jam Gadang. Nah, seperti ini jualannya. Mau nyobain nggak jualan di sini? Ini tes keseimbangan. Kalau lo seimbang, ini mestinya nggak jatuh. Emak-emak di sini, nah, biasa jualan di sini, jadi udah seimbang. Nggak perlu pegangan nih Bu ya. Ini nggak bakal jatuh. Oh, nih. Selamat datang di Bukit Tinggi. Tadi kita beli pisang kepok. Ini salah satu kuliner yang biasa dijual di tempat ini di sekitar Jam Gadang. Ini kita cobain jam kepoknya lagi. Kita cobain pisang kepoknya. Warnanya agak beda nih. Biasanya kalau di Jakarta warnanya itu putih dalamnya. Nah, sekarang ini merah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kayaknya enak sama kopi. Tapi nanti aja kita cari kopinya karena masih banyak tempat-tempat yang mau kita lihat. Nah, sekarang kita lihat tempat lain. Beli oleh-oleh khas Bukit Tinggi. Mudah-mudahan Ari Wahyudi bisa kesini bareng lagi seperti dulu. Wah, kalau kita bisa bareng sini kita bisa keliling-keliling nih. Dari ujung ke ujung nggak bakal habis-habis. Kalau mau belanja oleh-oleh di sini tuh banyak banget, nggak usah khawatir. Kita akan ketemu dengan penjual oleh-oleh yang banyak. Sekarang kita ada di Nasi Kapau, salah satu kuliner khas di Bukit Tinggi. Jadi kita bisa milih-milih sendiri mau makan apa saja sudah dihidangkan. Di tempat ini bukan hanya di tempat gua makan ini aja nasi kapaunya, tapi ada banyak, lo bisa pilih sendiri. Minta kuah rendang. Sama ini ya, dendeng. Wah. Terima kasih. Oke, cuci tangan dulu. Nah, ini dendeng itu. Bagaimana rasanya dendeng Bukit Tinggi? Wow. Dari teksturnya saja sudah enak banget. Crispy. Cabenya sedikit. Bismillah. Sedikit ya, kalau 4. Waduh, enak banget. Sekarang kita coba campur nasi kapaunya dengan berbagai macam menu. Enak banget. Apa sih tanda nasi kapau itu enak? Kalau lo keringetan kayak gua makannya nih. Aduh, pedasnya itu dapat. Rasa rempah-rempahnya yang kuat itu juga dapat. Pokoknya enak kalau lo datang ke Bukit Tinggi, sempetin datang ke tempat ini dan mudah lo nyariinnya. Lo akan sedikit jalan, memang sengaja karena lo makan yang berlemak, jadi lo akan disuruh jalan sedikit dan nanti untuk lo ketemu mobil lagi, lo bakal jalan juga sedikit. Wah, ini pokoknya sudah diatur sedemikian rupa sehingga sekalipun lo makan yang berlemak, lo tetap bisa mengurai lemak itu dengan lo jalan kaki. Apalagi kalau lo keliling-keliling di pasar sini. Sekarang kita ada di Lobang Jepang.
salah satu tempat wisata juga di kota Bukit Tinggi. Nah, lobang Jepang ini tempat Jepang dulu bertahan. Jadi mereka bikin lobang dan di dalamnya itu tidak sekedar lobang, tapi juga ada tempat-tempat kamar-kamar yang mereka gunakan untuk tempat mengoperasikan kegiatan-kegiatan Jepang pada waktu itu di Bukit Tinggi ini. Waduh, dalam banget kalau kita lihat denahnya, itu kemana-mana jalurnya. Jadi memang terlihat sekali kalau pada waktu itu memang dibuat ada kehidupan dan bisa mengoperasikan administrasi mungkin atau kegiatan Jepang, selain juga menjadi benteng pertahanan Jepang pas saat itu di Bukit Tinggi. Nah, sebetulnya gue pengen masuk, tapi gue pernah masuk dulunya dan gue ngos-ngosan nyaris pingsan, makanya sekarang gue nggak masuk. Jadi ya gue perlihatin sama lo di bagian depan. Pokoknya kalau lo datang ke Bukit Tinggi, jangan lupa lo datang ke lobang Jepang dan upayakan kalau lo misalnya sehat, punya kemampuan dan stamina yang bagus, lo masuk ke dalam, lo liatin di dalam itu. Waduh, itu sejarahnya luar biasa. Dari penjara, kantor, sampai tempat tidur dan lain-lainnya ada semua di bawah itu. Pokoknya kalau lo masuk lo nggak bakal nyesal. Jadi kalau lo ke Bukit Tinggi, jangan lupa lo datang ke lobang Jepang. Ini salah satu view yang ada di lobang Jepang. Jadi kalau kita datang ke lobang Jepang, kita akan lihat seperti ini. Ini sensasi yang luar biasa, tapi agak mengkhawatirkan. Jadi hati-hati sedikit, jangan sampai goyang, bisa jatuh ini. Nah, ini persis di pinggir area. Pokoknya ini persis ada di lobang Jepang. Jadi misalnya kalau lihat ini bagus banget dan indah banget kelihatannya. Memang ini menjadi benteng pertahanan Jepang yang paling hebat menurut gua ya. Jadi pada masa itu Jepang menjadikan ini sebagai bentengnya. Di dalamnya ada lubang yang mereka jadikan tempat pertahanan yang terbaik menurut gua ya, yang sangat baik pertahanannya. Ada musuh-musuhnya pada waktu itu. Indah banget. Ada ngarainya lagi. Sekarang gue mau nyobain kopi Tatungkui. Gue nggak tahu nih daerah mana ini, tapi teman gue merekomendasiin tempat ini dan sekarang kita cobain kopi Tatungkui. Ini masih di antara Bukit Tinggi yang ke arah Padang. Lapau nasi putih Basambuang. Katanya di lapau nasi ini kita akan ketemu dengan kopi Tatungkui. Kita coba dulu, aduh cukup rame ya. Nah, begini cara kalau kita mau buat kopi Tatungkui. Kalau yang hitamnya Ini. Nah, ini yang susu, ini yang hitam. ini kenapa dia masih kopi yang masih ada butiran-butirannya itu? Iya memang apanya cara pengolahannya. Oh. Memang begitu, kasar, kopi kasar satu kali di itu. Dan ini punya ciri khas sendirinya, ciri khasnya ini. Ciri khas ini lapau nasi putih Basambuang. Ini akan enak banget nih. Saya sih dapat informasinya dari teman saya yang ngasih tahu. Makanya saya jauh-jauh ke sini nih, khusus mau nyobain ini. Dari Jakarta. Kebetulan ke Bukit Tinggi. Ya. Jadi teman saya bilang kalau ke Bukit Tinggi jangan lupa mampir dan cari kopi Tungkui. Dia cuma bilang kopi Tatungkui. Ya. Jadi tadi saya cari-cari kita cari-cari keliling jalan tadi. Ya. Pas lihat di pinggir jalan tuh. Iya, Nah, ya. jadi ini ketemu dia. Kopi Tungkui. Akhirnya kita ketemu juga. Nanti kita cobain bagaimana rasanya. Jadi kopinya itu masih ada butiran-butiran bijinya itu.
Jangan coba di rumah kalau nggak ahli. Ini khusus nih. Oke, kita akan coba kopinya seperti apa rasanya. Ini view-nya juga bagus nih. Coba lihat. Tuh. Indah banget. Butiran biji-bijian kopinya itu masih ada, itu yang membuat dia menarik gitu. Begitu. Enak banget. Ini agak backlight sedikit, tapi sebetulnya gue pengen ngeliatin bagian-bagian belakang apa namanya view-nya yang enak banget. Jadi serasa kayak kita di rumah sendiri gitu. Angin spoi-spoinya dulu dapat banget ya. Coba lihat di sebelah-sebelah nih, orang pada rame duduk juga. Itu memang tempat ini juara, dan parkir mobil di bagian depan itu juga terlihat mengindikasikan bahwa memang tempat ini tempat yang selalu dicari. Cara menikmatinya itu bebas, nggak ada protap resmi untuk lo menikmati kopi ini. Lo bisa putar-putar dulu biar kopinya keluar sedikit, nah, lalu lo minum dengan cara seperti ini. Nikmat banget. Kayaknya utang-utang lo itu lupa semuanya kalau lo pernah punya hutang. Kalau tadi gue coba kopi susunya, sekarang gue coba kopi hitam tanpa gula. Wah. Waduh, tetap nikmat. Waduh, enak banget. Jadi rasa krenyes kopinya yang masih berupa butiran dan ketan hitamnya yang masih butiran itu, aduh, enak banget. Gigit deh kopinya, enak. Itu dia vlog kita di seputar Jam Gadang, dan sayangnya waktu gua nggak begitu banyak di tempat ini, jadi gua mungkin hanya sekedar memperlihatkan sama lo semua suasana di sekitar Jam Gadang dan beberapa kulineran yang bisa lo nikmati. Gua berharap vlog ini bisa menjadi referensi lo, misalnya lo ingin ke Jam Gadang Bukit Tinggi. Seruduk Ibnu, jangan lupa bahagia.